Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, hadirin dan hadirat jamaah salat di Masjidul Hidayah rahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di sore hari ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bermajlis dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari kalam Allah. Yang mana ini adalah salah satu di antara amal, salah satu di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak di antara manusia yang semakin jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar untuk bisa mendekat kepada cahaya Allah, yang mana Al-Qur'an adalah wahyu, wahyu adalah cahaya yang memang Allah turunkan sebagai penerang, sebagai rambu, sebagai yaitu cahaya bagi petunjuk jalan bagi manusia. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas itu berkenaan dengan surat Al-Insyiqaq Maka sekarang kita akan membahas surat Al-Infitar. Kita akan bahas surat Al-Infitar. Sebelum kita bahas surat At-Takwir, sekarang kita bahas surat Al-Infitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita akan baca yaitu 5 ayat yang pertama. Idzas sama'u fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadi meluap, wa idzal quburu uthhirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang telah dilalaikannya. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Infitar yang 5 ayat yang baru kita baca adalah merupakan surat yang ke-82 secara urutan. Jadi dari 114 surat, maka surat Al-Infitar itu ayat surat yang ke-82. Al-Infitar artinya terbelah. Idzas sama'u fatarat, ketika dikatakan bahwa sesungguhnya apabila langit itu infatarat, apabila langit itu terbelah. Apabila langit itu jika terjadi langit yang terbelah. Dan pada kesempatan bahwa surat Al-Infitar adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun kepada Rasulullah SAW sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Jadi kita ulangi bahwa Al-Quran turun itu terbagi menjadi 2 secara periode masa turunnya. Ada yang sebelum hijrah dan ada yang setelah hijrah. Yang sebelum hijrah namanya adalah Makkiyah. Ada pun yang setelah hijrah Nabi maka dikatakan sebagai Madaniyah. Kalau dari sisi penyebutan nama, ini lebih identik kepada nama tempat. Tapi istilah ini digunakan oleh para ulama sebagai nama itu waktu periode. Dan ada pun surat Al-Infitar ini adalah surat Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang mana bisa kita lihat bahwa di antara ciri-ciri surat Makkiyah, bahwa biasanya surat itu pendek-pendek. Idzas sama'u fatarat,
ya, idza sama insyaqqat, ya, kemudian soal yang semisal dari itu qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, beda-beda. Beda dengan kalau ayat-ayat madaniyah itu panjang, ya, ayat-ayat madaniyah itu panjang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Kemudian ayat-ayat tentang masalah halal, masalah haram dan sebagainya itu biasanya panjang, ayat-ayat madaniyah. Kemudian ayat-ayat makkiyah biasanya membahas, ya, tema-tema yang diangkat adalah berkenaan masalah tema-tema hari kiamat. Ya, tema-tema terjadinya peristiwa hari kiamat, hari kebangkitan. Juga tema tentang iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulullah. Kemudian juga tentang iman kepada azab kubur, iman kepada surga, iman kepada neraka. Ini biasanya tema-tema yang masuk atau topik yang dibahas dalam surat-surat makkiyah. Ada beberapa surat madaniyah biasanya dibahas temanya adalah yaitu tentang halal, tentang haram, tentang hukum-hukum dan sebagainya. Ini pembahasan daripada surat-surat madaniyah. Kemudian ada surat Al-Infitar, ya. Ini adalah lanjutan, sebagiannya adalah bagian atau mirip dengan yang dibahas dalam surat At-Takwir. Kalau dalam surat At-Takwir kita sudah bahas tentang itu peristiwa hari kiamat sebelum tiupan sangkakala. Kemudian ketika setelah tiupan sangkakala, kemudian bagaimana kondisi manusia, kemudian bagaimana Allah menegaskan kedudukan daripada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kedudukan yaitu malaikat yang menjadi penghubung antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui di sini jamaah yang dirahmati Allah bahwa malaikat Jibril, ya, saya ingin menegaskan saja, menguatkan malaikat Jibril alaihi salam tugasnya adalah sebagai pembawa wahyu. Tapi bukan berarti bahwa Allah lemah untuk menyampaikan, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara langsung, tidak. Ya, Allah perlu bantuan malaikat Jibril, tidak. Malaikat Mikail mendapat tugas untuk menurunkan hujan. Ya, apakah kemudian kita katakan bahwa Allah lemah untuk secara sendiri untuk menurunkan hujan? Tidak. Allah Maha mampu. Ya. Ada malaikat maut yang tugasnya sebagai pencabut nyawa. Apakah Allah tidak mampu mencabut nyawa hamba-hambanya? Mampu atau tidak? Mampu. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, Allah perintahkan itu dengan keagungannya, ya, dengan kemuliaannya. Nah, berkaitan tentang surat Al-Infitar ini, ya. Jadi di sini ada disebutkan oleh Rasulullah SAW bersabda yang disebut oleh Imam At-Tirmidzi tentang ada 3 surat. Yang pertama ada surat Takwir, sudah kita bahas kemarin. Kemudian surat Al-Infitar, ini sekarang kita bahas, dan nanti surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq juga adalah artinya adalah terpecah atau terbelah. Ya. Ketiga surat ini membicarakan tentang bagaimana dahsyatnya dan ngerinya peristiwa di hari kiamat kelak. Ya, ketiga surat ini At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Nabi SAW bersabda, "Man sarra an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu yara." Ya, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin, ya, merasakan dahsyatnya hari kiamat seperti bagaimana dia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, maka hendaknya membaca idza syamsu kuwirat, surat Al-Takwir, idza syamsu idza samaa'u fatarat, yaitu surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Jadi 3 surat ini rentetan pembahasannya berkenaan tentang yaitu prahara dan yang berkaitan dengan hari dahsyatnya hari kiamat. Nah, surat Al-Infitar itu berbeda dengan surat Al-Takwir. Surat Al-Takwir, ya, menyebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat dalam banyak rangkaian ayat. Ya, menyebutkan peristiwa hari kiamat yang
Ada 6 ayat pertama mengisahkan kejadian sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Sedangkan 6 ayat berikutnya setelah tiupan sangkakala. Ya. Ada surah Al-Infitar, Allah hanya menyebutkan sebagian kedahsyatan dan keringinan hari kiamat. Hanya disebutkan sebagian saja. Dan tujuannya sebagai pengantar ya untuk mencela orang-orang kafir ya yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Infitar di sini ada disebutkan tentang keutamaan daripada surah Al-Infitar. Ya. Surah ketiga sahabat Abu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menjadi imam ya di masjid kampungnya ya. Sallallahu alaihi wa sallam ashabil isya faqawwala alaihim. Nah, Mu'adz bin Jabal ketika menjadi imam ini dia bacaannya pilih surat yang panjang-panjang. Pilih surat yang panjang-panjang, surat Al-Baqarah, surat apa yang panjang-panjang. Fasara rajulun minna, maka di antara jamaah yang bersama Mu'adz bin Jabal ini ada yang keluar dari barisan, keluar dari saf salat ya. Ada yang keluar dari saf salat, fasara, maka kemudian selesai salat fa'ukhbir Mu'adz anhu, maka dikabarkan kepada Mu'adz tentang orang ini. Apa kata Mu'adz ketika diceritakan ini ada orang yang keluar dari barisan salat? Apa katanya? Innahu munafiqun, orang ini munafik ya. Orang ini siapa? Munafik. Falamma balagha dzalika Rasulullah sallallahu, maka kemudian ternyata laki-laki ini dia lapor kepada Rasulullah SAW dan menceritakan tentang tingkah laku atau perbuatan Mu'adz. Mu'adz bin Jabal ini bukan sahabat kaleng-kaleng ya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan sebuah manaqib tentang Mu'adz. Ya, beliau adalah faqihu hadhil ummah. Umat ini yang paling faqih, yang paling faham tentang hukum-hukum halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal salah satu di antara sahabat yang menghafal Al-Quran, yang hambanya hafalan Al-Qurannya. Dan beliau ya biasanya setelah selesai sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, maka beliau pulang ke kampungnya untuk menjadi imam sholat di kampungnya bersama keluarga di sekitar. Jadi sholat di Masjid Nabawi dulu, setelah selesai baru pulang ke kampungnya untuk menjadi imam di Masjid Nabawi sebagai imam ya, kemudian pulang ke kampungnya sebagai imam. Ini termasuk salah satu di antara dalil boleh kalau seandainya apabila kita sholat, misalnya sholat isya, sholat duhur, maghrib, bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah, itu boleh. Ini salah satu di antara dalilnya. Jadi misalnya kita tadi yang mungkin sering terjadi ya, beberapa kali terjadi, misalnya habis sholat isya sudah selesai, kemudian kaum muslimin akan mengerjakan salat tarawih. Salat tarawih berapa? 2 rakaat. Kemudian ada jamaah yang terlambat baru saja datang ketika sudah salat tarawih. Salat tarawih berapa? 2 rakaat, ya kan? Nah, orang ini belum salat isya, maka dia bergabung ikut berjamaah bersama imam yang sedang salat tarawih. Berapa rakaat? Salat tarawih ini wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, dia niatnya salat isya bermakmum dengan orang yang salat tarawih. Ketika salat tarawih selesai 2 rakaat, dia nambah lagi 2 rakaat. Karena salat isya 4 rakaat sampai selesai. Ini boleh dan dia mendapat pahala salat isyanya jamaah. Jadi tidak mendapat salat isya sendiri. Dan ini di antara dalilnya tentang bagaimana Mu'adz beliau sudah salat berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian pulang ya ke kampungnya, dan di sana ada masjid kecil, ada masjid, dan warga di situ sudah menunggu Mu'adz untuk menjadi imam. Nah, ketika beliau menjadi imam ini, beliau milih bacaan yang surat-surat yang panjang.
Nah ini yang bikin sebagian di antara jamaah itu yang yang mungkin kecewa atau ya tidak nyaman, ya. Apa? Karena apa? Karena ini sholat wajib. Semua wajib untuk sholat. Tidak mungkin ada yang bisa lari dari sholat wajib. Terus, ya ternyata dan di antara orang yang sholat itu ada yang tua, ada yang punya hajat, ya, ada yang sedang mengejar waktu, ada yang perlu istirahat dari pagi sampai sore, dia sudah letih bekerja, dia ingin habis sholat isya segera istirahat, ya kan? Atau mungkin dia belum makan malam, macam-macam keadaan manusia, keadaan jamaah, ya. Maka ketika mendapat imam yang macam-macam, ya, tentu akan terasa mengusik hatinya. Beda ya kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh silakan bacanya panjang. Ya, kenapa? Sholat sunnah itu pilihan. Silakan mengikut, tidak ikut juga tidak apa-apa. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib kan harus ikut. Nah ini sholat panjang, gimana jamaah kabur dalam ini terakhir? Nanti saya sholat di PLN ya lah. Nanti saya sholat di Mujahidin ya lah. Apa sih ini? Imamnya Capnas baca panjang benar, 3 juz gampang ya. Aku orang jamaah kan? Nah, seperti itu. Baik. Apa kata kemudian laki-laki yang jadi ada salah satu jamaahnya keluar dari barisan sholat dan dia ngomong kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi, aku ingin takuna fattaniya Muhammad. Nabi menegur Mu'adz bin Jabal. Aku ingin takuna fattaniya Muhammad. Ini imam sholatnya. Apakah kamu akan menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Apakah kamu akan menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Ya. Jadi yang kedua di sini, yang imam atau yang orang yang keluar dari barisan sholat, yang imam yang ditegur oleh Nabi SAW. Ya, afarata atau yang Mu'adz? Ya, apakah kamu menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz? Ya, jika engkau mengimami orang-orang maka bacalah surat Asy-Syams, baca surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, bacalah surat Al-A'la, bacalah surat Al-Lail. Artinya itu surat-surat yang sedang, ya, yang sedang ketika dibaca ya nggak sampai bikin gemetar kaki lah, ya. Nggak sampai bikin yang lapar jadi haus, yang haus jadi keroncongan, kan nggak sampai. Ya, tapi kalau kita pernah sampaikan ya bahwa Nabi mimpin sholat tarawih itu yang sahabat ada pesantren di dinding, ada yang pakai kayu, ada yang masya Allah sangat menggegar kakinya, ya kan? Itu kalau Nabi jadi imam sholat tarawih, tapi dia mulai bukan menjadi imam sholat wajib. Kalau imam sholat wajib maka boleh baca dengan surat-surat yang secukupnya. Dan di antara itu hikmah. Mengapa imam kalau akan memimpin sholat itu ngapain? Melihat karena makmum. Oh ada Pak Bambang nih. Oh ada Pak Haji. Oh ada orang muda nih, ada YouTuber misalnya. Ada. Ya. Oh banyak bayi-bayi kecil-kecil nih. Ini masalah bayi kecil-kecil ini. Ya, kita baca yang gampang-gampang, ikut bulan makmum di belakang kita. Ya. Kita baca Qur'an ikut agak payah-payah sih kan baru ke dia ngobrol pula dia kan. Nah, kemudian ada juga dalam riwayat yang lain di An-Nasa'i disebutkan afartan taymu'an, apakah kamu akan menjadi pembuat fitnah wahai Mu'adz, ya, maka aina kunta sabbih isma rabbikal a'la, ya, di mana posisimu wahai Mu'adz? Kenapa engkau tidak baca surat Sabbih isma rabbikal a'la atau Wadduha atau Al-Isra Fathar, ya, dan surat-surat yang semisal yang memang sedang untuk dibaca sehingga orang yang lelah, orang yang capek, yang ngantuk pun tidak sampai tepar ketika jadi imam. Dan ini penting, dan ini hikmah. Ya, ini penting dan ini hikmah ketika menjadi imam. Baik, kita akan baca ayat yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Ya. Hadirin rahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa di antara yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan di sekitar kita, bahwa makhluk terbesar, makhluk yang paling luar biasa yang bisa kita saksikan saat ini adalah langit. Langit adalah makhluk Allah yang terbesar yang bisa kita saksikan hari ini. Ya, sebesar-besar pun paling besar mana dibandingkan langit. Bumi besar tidak ada apa-apanya dibandingkan langit. Langit itu makhluk Allah yang luar biasa besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar, yang lebih luas dari langit. Yang dibandingkan Allah dengan matahari kah, dengan bulan kah, dengan bumi kah, ya bahkan bintang-bintang sekalipun, maka tidak ada yang bisa sebanding dengan besar dan luas langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, kata Allah, dan kami yang meluaskannya. Jadi kan langit itu luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan penciptaan langit sebagai sebuah timbangan, sebagai sebuah perbandingan. Ya, ketika ada orang-orang kafir, orang-orang yang ateis, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat khususnya, mereka menyaksikan, masa sih jasad yang sudah jadi tulang belulang ini bisa bangkit kembali? Masa anggaplah ada jasad yang sudah termakan api kebakaran misalnya, kok bisa bangkit daripada hari kiamat? Mungkin. Masa sih misalnya ada jasad manusia yang sudah termakan singa, termakan ikan juga, larut dalam badan mereka, memang bisa balik lagi tumbuh dan bangkit kembali? Masa sih jasad manusia yang sudah jutaan atau ribuan tahun yang lalu yang sudah jadi fosil, mereka akan bisa bangkit kembali? Maka jauh dari Allah, antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Apakah penciptaan kalian itu lebih sulit, lebih hebat, lebih keren, lebih sulit dibandingkan dengan penciptaan langit, ya? Atau lagi yang dimatahin bangunnya? Ya, menciptakan manusia, mematikannya, membangkitkannya kembali, dengan menciptakan langit, mana yang lebih hebat? Ya, lebih hebat langit. Tak bisa terbayang bagaimana langit itu bisa berdiri kokoh tanpa tiang. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana sistem strukturnya sehingga langit ini bisa mengayomi, ada sistem tata surya, sistem galaksi dan sebagainya. Luar biasa. Ya, luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Ya, karena kita terbatas mata kita memandang yang dekat-dekat. Cuma kalau kita sudah pakai teknologi NASA, teknologi antariksa, kita bisa melihat alam semesta. Allahu Akbar. Yang betapa besar dan luas langit, dan kita tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan ya makhluk Allah yang lain. Kemudian ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan penciptaan sebagai sebuah pembanding, ya, untuk menunjukkan bahwa ya manusia gak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia itu gak ada, ya, tidak ada sudut-sudutnya bagi Allah. Silakan bandingkan diri kalian sendiri, maksudnya seperti itu. Coba lihat lagi itu bagaimana Allah menciptakan, dahsyat mana penciptaannya. Ya. Maka kita sekarang kembali bahwa Allah yang sangat besar, yang dalamnya itu terdapat makhluk-makhluk yang besar. Ada sistem tata surya dengan planet-planetnya, ada galaksi dengan sistem tata surya masing-masing, ya, dan sebagainya. Ya, dan ini menunjukkan betapa besarnya bumi. Kemudian ada yang lebih besar lagi, yaitu matahari, ada yang lebih besar lagi tata surya, ada yang lebih besar lagi ada galaksi, dan lebih besar daripada semua ada langitnya Allah. Dan ini merupakan salah satu di antara bukti bahwa besarnya, dahsyatnya ciptaan
menunjukkan betapa hebatnya sang penciptanya. Wow, hebat ya orang yang bisa bikin mobil. Kita mungkin nggak ada yang bisa bikin mobil di sini kan. Tapi kata orang lebih hebat yang bisa bikin pesawat, besi bisa terbang loh. Iya juga. Tapi lebih hebat pesawat antariksa bisa tembus langit, tembus ke atmosfer, ke luar angkasa. Hebat lagi. Betapa kita sudah dibuat takjub dengan orang-orang manusia yang bikin barang-barang super luar biasa, ya kan? Kenapa? Jadi kalau melihat barangnya saya takjub, maka pembuatnya sungguh lebih hebat. Maka ketika kita melihat alam semesta ini menunjukkan bahwa sang pencipta ini lebih besar, lebih agung, ya, lebih mulia. Kemudian jemaah dirahmati Allah, ketika disebutkan ya bahwa kalimat tatkala langit terbelah, dan ini menjadi kalimat yang beberapa kali kita ulang dalam pembahasan surat Juz Amma, ya, bahwa ini merupakan satu di antara tanda terjadi peristiwa hari kiamat. Dan tidak terbayang, yang tidak terbayang bagaimana bentuknya dan bagaimana sifatnya. Ketika kita yang kecil ditinggal di bumi yang kecil, di dalam langit yang besar, dan langit yang besar ini, makhluk yang besar ini pecah. Langit yang besar ini terbelah, yang nggak bisa untuk kita bayangkan. Ya, maka para ulama menyebutkan ada perbedaan antara infitor dan insyiqaq. Infitor adalah permulaan terbelahnya langit, ya, infitor. Jadi mulai awal daripada terbelahnya langit. Ada ketika langit benar-benar terbelah, namanya insyiqaq, itu sudah memang terpecah belah, ya, sudah memang terpecah. Kemudian setelah terbelah langit menjadi lemah, ya, itulah yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan 7 lapis langit yang kokoh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membangun di atas kamu ada 7 lapis langit yang kokoh. Sab'an shidada, dan kalimat syadid, kuat, kokoh. Ketika yang langit dikatakan kokoh ini, dia terbelah, dia kemudian pecah, maka mulai langit itu melemah. Dia tidak lagi kuat sebagaimana awal. Maka dari pecahnya langit ini, maka benda-benda langit yang tadinya, ya, ditahan oleh Allah dengan, ya, sistem yang Allah, maka gravitasinya, gaya tariknya dan sebagainya, maka berhamburanlah benda-benda langit yang ada di dalam, ya, alam semesta ini. Berhamburan, ya, maka nanti akan saling berbenturan, ya, antara satu benda langit dengan benda yang langit yang lain. Ada yang bertabrakan dan seterusnya. Ulama menyebutkan bahwa urutan perubahan langit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-infitor, yaitu awal terbelahnya langit. Yang kedua al-insyiqaq, yaitu terbelahnya langit sudah terbelah secara sempurna, ya. Yang ketiga langit menjadi lemah, kemudian lemahnya tadi kan sudah, sekarang ini langit kuat-kuatnya Allah bangun secara kokoh. Nah, maka setelah adanya terpecah yang kedua yang betul-betul terbelah, maka langit mulai melemah. Yang keempat al-kasf, langit dilepas dari tempatnya, ya, langit dilepas dari tempatnya. Kemudian kelima at-tayy, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perubahan kondisi alam semesta yang terjadi pada hari kiamat, dan kita tak bisa bayangkan bahwa kita menjadi makhluk kecil, imut-imut yang gak nampak pada hari itu, dan tidak bisa lari kemanapun dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin ada yang pernah menyaksikan
peristiwa, mungkin video atau mungkin film ya. Ada namanya gempa bumi, ada namanya apa air yang tinggi itu tsunami, ada yang namanya puting beliung, ada yang kebakaran dahsyat, ada gunung meletus dan peristiwa-peristiwa alam yang lain. Ya, bahkan ada yang meteor yang jatuh misalnya. Tapi ketahuilah hadirin bahwa tidak ada sedikit pun yang bisa menyamai dahsyatnya nanti peristiwa hari kiamat kelak. Tidak ada perbandingan, tidak ada sama-samanya. Ya, peristiwa hari kiamat nanti itu tidak ada pembandingnya, besar dan dahsyat, ngeri sekali. Ya. Baik, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Wa idhal kawakibun tathar, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ya. Dan dikatakan ketika tatkala bintang berjatuhan, ya, maka dimasukkan dalam bintang itu sudah tidak lagi berada pada orbitnya, dia sudah tidak lagi menahannya. Kalau seandainya ketika pada bumi kita karena dalam posisinya kita melihat matahari, bulan berrotasi pada orbitnya, itu seperti ada yang menahan. Kan nggak ada tali dia, nggak ada kayak gangsing apa namanya kita yoyo, itu kan ada talinya. Layangan itu kan ada tali yang memang menahan dia, layangan, yoyo atau apapun lah yang memang dia itu mengambang, itu dia ada talinya sebagai apa? Sebagai penahan sehingga dia selalu beredar pada orbitnya, bisa dikontrol. Beda kalau seandainya balon gas yang dilepas, dia bisa terbang, tapi kan tidak jelas rutenya kemana dia arahnya, dia hanya ngikutin angin saja. Ya, ada matahari, bulan, planet-planet ini luar biasa. Ribuan tahun mereka ini, ya, mereka ini berotasi, mereka ini bergerak di alam semesta dan tidak berbenturan, ya kan? Karena kalau seandainya mereka tidak ada yang orbit yang menahannya, itu mungkin planet Neptunus sudah kemana, matahari sudah kemana, ya kan? Bumi sudah kemana sudah, ya kan? Mungkin tahun ini kita bersama bumi, mungkin tahun depan kita bersama matahari yang lain. Mungkin tahun depan kita bersama matahari yang mana, nanti tahun berikutnya lagi sama matahari yang lain lagi. Kalau tidak ada kekuatan yang menahan ini semua, ya. Dan itu dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat ketika langit itu terbelah hancur, maka bintang-bintang nanti berguguran. Bintang-bintang nanti berjatuhan, yaitu jatuh dari orbitnya dan semuanya berserakan di langit. Yang ketiga, wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Kalimat fujirat ini bisa diartikan sebagai meluap, karena juga bisa dikatakan sebagai terbakar, ya. Fujirat, ya, terbakar. Bahwa di dalam lautan, wa idal bihar, dalam bahasa Arab itu bihar, secara asal kata namanya laut, dan diartikan juga dan apabila lautan itu meluap. Tapi istilah dalam bahasa Arab bihar ini bisa juga disebut sebagai danau, sungai, ya, pokoknya tempat-tempat yang memang mengandung air yang banyak. Danau, sungai itu juga mencakup daripada kalimat laut. Pada awalnya, sekarang ini air laut dan air tawar terpisah mereka. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, wa huwa alladzi marjal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadzal milhun ujajun. Dan dialah Allah yang telah membiarkan dua lautan, ya, artinya dua sumber air mengalir berdampingan, mengalirnya mereka bersama-sama dalam sebuah tempat. Yang ini tawar dan segar, dan yang satu lagi air asin, lagi pahit, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Nih, siapa yang pelaut di sini? Pak Haji. Haji sering melihat, ya kan Pak? Mungkin yang pernah naik kapal, di sini air tawar, di sini ada air asin, dan tidak bercampur antara air yang asin dengan air yang tawar. Padahal, ya,
zat asalnya adalah zat cair. Bukan yang satunya batu, yang satu cair, tidak. Ya kan? Tapi sama-sama cairan, tapi ini air tawar, ini adalah air laut. Dan mereka tidak menembus satu dengan yang lainnya, bahkan ikan-ikannya pun tidak sampai loncat pagar. Ya, wa bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Di antara kedua air laut dan air asin tersebut terdapat dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Ini menunjukkan betapa luar biasa. Ini menunjukkan betapa keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya melihat air saja kita sudah takjub, maka bagaimana ketika nanti kisah yang berkenaan masalah peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini sudah masuk waktu sholat Isya. Insyaallah kita cukupkan dan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.